Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kelas 3 SDI Al-Firdaus? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sudah siap? Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita baca basmalah terlebih dahulu. Saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar pertumbuhan hewan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar pertumbuhan hewan dan perkembangan hewan. Pada pembelajaran keempat ini, kita sama-sama akan belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Anak-anak, tahukah kalian daur hidup kupu-kupu ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu kupu-kupu asalnya berasal dari telur, kemudian berkembang menjadi ulat. Ulat kemudian berkembang menjadi kepompong dan selanjutnya akan berkembang menjadi kupu-kupu yang indah. Anak-anak, tahukah kalian kupu-kupu di sekitar kalian memiliki banyak warna yang berbeda-beda. Ukurannya pun juga berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, banyak jenis kupu-kupu yang ada di sekitar kalian. Mari kita belajar menirukan gerak kupu-kupu. Yang pertama yaitu gerak telur. Kalian bisa belajar dan memperagakan ini di rumah ya. Gerak telur yaitu tidur, terlentang, dan mendekap kaki dan tubuh. Kemudian gerak yang kedua yaitu gerak ulat dengan cara merangkak seperti anak bayi. Anak-anak, selanjutnya gerak yang ketiga yaitu gerak kepompong. Posisi berdiri, kemudian tangan mengepal di atas kepala dan seakan kalian bergelantung di pohon. Kemudian gerak yang selanjutnya yaitu gerak kupu-kupu. Caranya kalian berdiri, kemudian dengan posisi tangan terbuka, kemudian kalian melompat-lompat dan lari seakan seperti gerak kupu-kupu. Anak-anak, kalian pernah memperagakan gerak hewan yang lain, misalnya dengan teman kalian? Nah, saat kalian bermain seperti itu, kalian pasti memberi saran atau pendapat kepada temanmu. Kemudian, saran tersebut jangan dijadikan sebagai saran yang buruk, jangan dijadikan sebagai pendapat yang buruk, karena merupakan saran tersebut adalah cara menghargai teman kalian. Cara menghargai teman kalian merupakan pengamalan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak, bagaimana, sudah paham tentang daur hidup kupu-kupu? Nah, selanjutnya kita akan belajar pembelajaran kelima, yaitu selain daur hidup kupu-kupu, kita akan belajar juga daur hidup katak. Sama dengan kupu-kupu, daur hidup katak juga memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu telur. Telur berubah menjadi berudu. Kemudian berudu berkembang menjadi katak muda yang memiliki ekor. Setelah itu, katak muda yang memiliki ekor akan berkembang menjadi katak dewasa. Nah, anak-anak, kalian pernah tidak memegang dan menangkap kupu-kupu atau katak di sekitar kalian? Nah, pasti ada yang berani, ada yang tidak berani. Anak-anak, tahukah kalian setiap orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kalian tidak boleh mengejek teman kalian yang tidak berani menangkap katak misalnya. Kalian harus tetap menghargai keberanian mereka. Nah, di sekitar kalian pasti banyak hewan yang dilindungi. Misalnya hewan yang cara berkembang biaknya dengan bertelur. Misalnya apa coba? Ayam. Kemudian apalagi, misalnya burung puyuh dan lain sebagainya. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham tentang daur hidup katak dan kupu-kupu? Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran ke-6. Di pembelajaran ke-6 ini kita juga akan belajar tentang daur hidup
nyamuk. Daur hidup nyamuk berasal dari telur. Kemudian telur itu akan berada di atas air. Di atas air tersebut, lama-kelamaan telur tersebut akan menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik akan berkembang menjadi pupa. Kemudian setelah itu juga akan berkembang menjadi nyamuk. Nah, anak-anak, jika nyamuk berkembang biak di air, medianya air itu merupakan perkembangan yang sangat cepat. Mereka senang hidup di air karena mereka berkembang biak di sana. Nah, anak-anak, banyak nyamuk yang merupakan penyebar penyakit yang bisa mematikan manusia. Misalnya, salah satunya adalah penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah merupakan penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Kalian harus menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membersihkan lingkungan sekitar. Jika ada bekas botol-botol yang tergenang air, kalian harus menguburnya. Nah, anak-anak, tahukah kalian nyamuk jika berkembang biak dapat menghasilkan ratusan telur? Nah, anak-anak, cara membersihkan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Ingatkan masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga lingkungan sekitar agar tetap sehat. Salah satu cara untuk mengingatkan masyarakat yaitu menggunakan poster. Coba perhatikan contoh poster berikut ini. Nah, kalian amati di situ ada gambar yang menarik, ada tulisan yang menarik yang mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan. Nah, kalian harus tetap menjaga lingkungan agar tetap sehat. Anak-anak, salah satu sikap yang dapat mencemari lingkungan yaitu contohnya membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua yaitu tidak membersihkan lingkungan rumah. Kalian biarkan lingkungan tersebut kumuh dan kotor. Kemudian yang ketiga yaitu sikap tidak mau mengubur kaleng bekas dari air hujan yang dapat menjadi genangan air dan tempat berkembang biak dari nyamuk. Nah, anak-anak, jika kita sehat, kita tidak akan terjangkit penyakit di sekitar kita. Nah, jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, kita akan terjangkit penyakit. Nah, misalnya di sebuah rumah sakit memiliki pasien yang setiap hari misalnya terkena demam berdarah. Kita akan belajar perkalian. Hari pertama yaitu ada 130, kemudian dikali 3. Dikali 3, kemudian kalian tahu caranya 3 dikali dengan 0. Berapa anak-anak hasilnya? Ingat, 0 jika dikali dengan bilangan berapapun hasilnya tetap 0. Kemudian yang kedua 130 dikali 3. Caranya 3 dikali dengan 3. Berapa? 9. Kemudian ada bilangan satu lagi. Kalian coba kalikan, yaitu 3 dikali dengan 1. Ingat, 1 jika dikali dengan bilangan berapapun hasilnya bilangan tersebut. Jadi 130 dikali dengan 3 hasil akhirnya berapa? Nah, betul sekali. Hasilnya yaitu 390. Nah, anak-anak, bagaimana belajar kita hari ini? Kita hari ini sudah belajar tentang daur hidup nyamuk, daur hidup kupu-kupu, dan daur hidup katak. Kalian belajar sendiri ya di rumah. Kalian pahami buku tematik pembelajaran 4, 5, dan 6. Untuk mengetes kemampuan kalian, untuk memantapkan kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran kita hari ini, Ica akan memberikan tugas di samping. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalian juga bisa meminta bantuan keluarga kalian, misal ibu, ayah, ataupun kakak. Setelah tugas itu dikerjakan, kalian kirim ke Google Drive. Oke? Baiklah anak-anak, pesan Tica, jaga kesehatan kalian agar tidak terkena
penyakit dengan cara menjaga protokol kesehatan, yaitu cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai masker jika keluar, dan jaga jarak. Ingat, jika tidak penting jangan keluar rumah. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sekian dulu dari Tija, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.